Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Lentera Malam yang berjudul Misteri Kamar 404 di Hotel Angker, Bogor. Buat kalian yang sudah tidak sabar dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Kenalkan, namaku Diki. Aku mau berbagi pengalaman horor yang pernah aku alami kepada kalian. Jadi, aku mau menceritakan pengalamanku waktu bertemu sosok penunggu hotel pas aku kerja di Bogor. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019. Waktu itu, aku memutuskan untuk resign dari kerjaan di Jakarta dan balik ke kampung halaman di Bogor. Ketika aku sudah balik, ada temanku yang memberitahu kalau ada lowongan kerja di hotel daerah pusat kota. Aku mencoba untuk melamar menjadi resepsionis di hotel itu. Dan tidak lama, aku diterima dan dihubungi oleh HRD untuk aku masa pengenalan lingkungan kerja. Waktu itu, HRD mengajak muterin hotel dan dia mengenalkan satu persatu tempat yang ada di sana. Pas lagi menjelaskan tentang kamar eksekutif, tiba-tiba aku melihat ada seorang bapak berdiri di depan sebuah kamar. Bapak itu memakai kaos putih, celana jeans, sepatu, tapi mukanya pucat sekali, lagi berdiri sambil melihat ke arahku. Aku berusaha berpikir positif saja. Mungkin itu tamu. Tapi aku juga sempat bertanya kepada teman yang memberi info lowongan kerja itu tentang si bapak yang aku lihat. Temanku malah bertanya, "Kamu ketemu bapak itu?" "Ya sudah, nanti aku ceritakan. Aku sekarang sudah buru-buru ini mau kerja." Aku tidak lanjut bertanya lagi. Bahkan aku sempat lupa dengan si bapak itu. Cuma aku juga sempat heran, kenapa ada satu kamar yang statusnya selalu out of order atau tidak boleh dijual, tapi tanpa alasan apapun. Setauku, kalau ada status itu biasanya kamar lagi dalam perbaikan atau ada yang rusak. Nah, beberapa hari kemudian, pas aku lagi shift malam, aku ketemu lagi dengan bapak itu. Dan kali ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Waktu itu sekitar jam 12 malam, aku lagi mau ke toilet. Lorong menuju toilet itu sepi sekali. Cuma ada aku saja. Pas aku hampir sampai ke toilet, aku seperti melihat ada orang yang berdiri di dekat toilet itu, dan ternyata itu adalah bapak yang aku lihat tempo hari. Bapak itu mengeluarkan suara seram, semacam rintihan yang membuat bulu kuduku merinding. Benar-benar tidak bisa bergerak, cuma bisa melihat ke arahnya. Mukanya yang tadinya pucat biasa sekarang jadi penuh darah dan luka sayat. Matanya melotot tajam ke arahku, seakan-akan dia marah atau kesakitan. Badanku gemetaran, kaki rasanya kaku, tapi otakku menyuruh untuk kabur. Aku langsung putar balik dan lari secepat mungkin ke arah lobi. Aku deg-degan sekali, seperti masih percaya tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Tapi aku memilih untuk diam saja, tidak mau menceritakan ini kepada siapapun. Khawatir yang lain jadi ketakutan juga. Aku kira itu saja yang bakal aku alami. Tapi ternyata aku masih mengalami kejadian lain yang berhubungan dengan sosok bapak itu. Begini ceritanya. Aku yang waktu itu sudah menyelesaikan pekerjaan berniat untuk tidur sebentar di meja resepsionis. Karena sudah mengantuk sekali, aku langsung tertidur pulas. Dalam tidur,
Aku bermimpi ketemu bapak yang aku lihat itu. Posisinya, aku seperti sedang melihat apa yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa melihatku. Di situ aku melihatnya, seperti orang yang frustasi. Pokoknya, berteriak sambil menjambak rambut sendiri. Tidak lama dia kejang dan mengeluarkan busa dari mulut. Mimpinya cuma sampai di situ saja, karena habis itu aku terbangun. Pas bangun, aku masih ingat dengan jelas dengan apa yang aku mimpikan tadi. Tapi tidak berpikir apa-apa karena mungkin saja cuma kebawa mimpi gara-gara aku kepikiran dengan sosok itu. Besokannya, aku masih shift malam. Ada tamu cewek yang check-in tengah malam sendirian dan 15 menit kemudian tamu itu balik lagi ke mejaku untuk check out. Pas datang ke mejaku itu, kondisinya seperti ngos-ngosan habis lari, terus seperti orang panik. Aku bertanya alasannya, kenapa dia minta check out padahal baru saja check-in. Tamu ini bercerita kepadaku kalau pas jalan ke kamarnya merasa ada yang mengikutinya, tapi dia tidak berani menengok untuk memastikan. Pas sampai kamar dan mengunci pintu, dia penasaran dan mengintip lubang pintu. Kalian tahu apa? Di situ dia lihat ada cowok yang berdiri tepat di depan pintunya sambil melotot ke arah lubang tempat tamu itu mengintip. Gemetar rasanya. Dari ciri-ciri yang disebutkan, aku yakin itu sosok bapak yang pernah aku lihat juga. Karena banyaknya kejadian yang berasal dari sosok itu, akhirnya pihak manajemen hotel memutuskan untuk mengadakan pengajian di kamar 404. Terus, barulah aku mendapat cerita kalau ternyata sosok yang selama ini aku lihat itu adalah tamu yang meninggal di kamar 404 karena overdosis obat. Aku kaget sekali pas mendengar ceritanya, karena kejadiannya mirip sedetail itu dengan apa yang aku mimpikan waktu itu. Dan aku baru ngeh kalau kamar yang statusnya out of order itu ya kamar 404. Sekarang aku sudah tahu alasannya. Akhirnya, karena aku merasa tidak nyaman kerja di sini, aku cuma bertahan 3 minggu saja dan memutuskan untuk resign. Aku tidak pernah mengalami kejadian horor sebelumnya, tapi gara-gara bekerja di sini, aku jadi mengalami kejadian yang traumatis sekali menurutku. Namaku Risha. Aku di Banjarnegara, bekerja di bank perkreditan bagian pendanaan. Jadi, aku door to door untuk menemui nasabah UMKM buat yang mau nabung, deposit, kredit. Jadi, kisah yang aku ceritakan dari salah satu nasabahku, sebut saja Pak Wawan, pemilik toko kelontong. Tahun 2022 akhir. Pada hari itu, aku menemui Pak Wawan seperti biasa untuk menyetorkan tabungan padaku. Namun, Pak Wawan keluar dengan wajah pucat, lingkar matanya menghitam, wajahnya makin terlihat tua, linglung dan tatapan kosong. Ia langsung memberikan buku tabungan dan uang padaku. Aku pun bertanya, Bapak tidak apa-apa? Sehat kan Pak? Saya habis shock Mas. Akhirnya toko saya bertahun-tahun sudah selesai Mas. Hah? Teror apa Pak? Toko saya diteror hantu korban kecelakaan. Toko saya jadi sepi. Lalu Pak Wawan memintaku mampir kembali pulang kerja mendengarkan kisahnya. Setelah pulang kerja, aku kembali ke toko Pak Wawan. Kebetulan kebutuhan kosan habis. Jadi, toko kelontong Pak Wawan ini terbilang lengkap dan besar. Awalnya, warung kecil sekarang jadi toko besar. Dulu buka dari pagi sampai jam 12 malam.
Bahkan pernah 24 jam. Namun sekarang hanya sampai jam 10 malam. Tanpa basa-basi, Pak Wawan langsung menceritakan kisah teror tokonya. Pada mulanya, datang seorang wanita mengenakan jaket dan celana yang sudah sobek-sobek. Jalannya pun diseret, seperti orang yang habis kecelakaan. "Pak, beli." "Iya, beli apa Mbak?" jawab Pak Wawan. "Beli kasa, plester, dan obat merah Pak." Ketika Pak Wawan kembali, ternyata wanita tersebut menghilang. Hanya tersisa tetesan-tetesan darah di sekitarannya. Dari situ Pak Wawan sudah merasa ada yang tidak beres. Dan benar, hal ini menjadi awal mula teror tokonya. Sejak saat itu, toko Pak Wawan mulai sepi, padahal toko selalu buka. Namun beberapa kali orang bertanya kenapa tutup terus tokonya, padahal toko tidak pernah tutup. Pak Wawan juga jual bensin eceran. Biasanya dalam sehari dipastikan ada yang beli bensin, namun saat itu pun sangat jarang ada yang membeli. Pak Wawan juga seorang ketua RT, biasa mengurus warga. Kejadian mistis kali ini saat Pak Wawan dan warga sedang ronda. Mereka sedang istirahat di depan toko Pak Wawan. Dilihatnya ada orang yang menuntun motor dengan helm full face, pakaiannya terkoyak dan motornya jelas bekas kecelakaan yang ringsek. Disamperinlah orang yang menuntun motor ini. "Pak, motornya bocor," tanya seorang warga yang hendak membantu. Namun orang ini tidak menjawab. Ia terus menuntun motornya hingga ke toko Pak Wawan. Saat di standar, motornya justru malah jatuh. Orang ini justru acuh, motornya jatuh dan berjalan ke arah Pak Wawan sambil berkata, "Saya mau beli kasa, plester, dan obat merah." Lalu orang ini membuka helmnya. Jelas terlihat darah mengalir di muka hingga beberapa kulit kelupas sampai terlihat tengkoraknya. Pak Wawan yang melihat kejadian itu langsung terjatuh, menghantam rolling door hingga ia sesak nafas. Warga kaget, berlari menuju ke tempat Pak Wawan. Pak Wawan menjelaskan apa yang dia lihat. Salah satu warga menjelaskan kalau sepertinya ciri-ciri itu persis seperti korban kecelakaan pagi tadi yang berjarak 100 meter dari toko Pak Wawan. Pak Wawan sadar itu bukan manusia karena sosok memakai helm hilang begitu saja. Suatu hari, pernah juga ada kecelakaan di jalan raya depan toko. Saat pagi, Pak Wawan sadar kalau bekas darah korban masih tersisa, tidak dibersihkan dengan benar. Bahkan ada sisa jeruk dan kulitnya di atas darah itu. Pak Wawan merasa kalau hal itu disengaja agar tokonya terus dihantui. Pak Wawan menceritakan hal ini kepada warga. Warga sepakat jika ada kecelakaan mereka harus memantau proses pembersihan hingga tuntas. Beberapa hari kemudian, benar saja, terjadi sebuah kecelakaan. Wargalah yang membersihkan sampai beres. Tidak ada yang iseng menaruh jeruk di TKP. Saat malam, terjadi lagi kecelakaan yang menewaskan seorang siswi. Warga bersama polisi memantau TKP dari segala arah. Saat malam tiba, muncullah seseorang memakai hoodie hitam, menghampiri TKP, mengeluarkan jeruk dan diperas di atas TKP. Warga pun keluar dan menyergap orang tersebut. Pak Wawan sangat marah luar biasa di situ. Ketika hoodie dan maskernya dibuka, ternyata itu adalah Tono, mantan pekerja di toko sebelah toko Pak Wawan. Tono ini memang buronan yang bermasalah. Ia melakukan hal tersebut karena dendam karena toko Pak Wawan yang selalu ramai. Jadi, toko kosong samping ini memang horor sekali. Ruko kosong ini sudah berkali-kali ganti usaha, namun tidak ada satupun usaha yang lancar hingga akhirnya dibiarkan kosong.
Jadi, tiap ada toko baru yang buka, entah kenapa, pemilik usaha pasti mati dengan gejala batuk darah. Tono akhirnya diringkus polisi dan Pak Wawan menghubungi pemilik ruko sebelah. Tidak ada jawaban dari pemilik ruko. Ketika Pak Wawan menengok ke arah ruko kosong itu, ia melihat dari lantai 2 toko itu terdapat banyak sosok-sosok orang-orang yang meninggal yang melambaikan tangan meminta tolong. Pak Wawan kaget bukan main. Lalu ia menelpon kerabat untuk minta didatangkan tim bersih-bersih. Tidak lama, Pak Wawan ditelepon oleh adik dari sepemilik toko, sebut saja Cici. Ia mengatakan sudah dalam perjalanan menuju ruko untuk menjelaskan semuanya. Sesampainya Cici, ia segera menjelaskan kenapa ruko mereka menjadi semenyeramkan itu. Diungkapkan jika kakaknya memakai penglaris. Penglaris ruko itu memakan tumbal manusia. Itulah kenapa semua yang menyewa ruko pemilik usahanya pasti mati dengan cara yang sama. Tidak lama, datang tim bersih-bersih. Ruko mulai dibersihkan dan barang-barang dikeluarkan. Di lantai 2 ada banyak dus-dus, ada juga lemari. Mereka merasa lemari inilah kuncinya. Pak Wawan dan warga pun membuka lemari. Di dalamnya terdapat banyak botol kaca kecil yang berisi darah. Di laci ada banyak gulungan kertas dengan tulisan-tulisan yang aneh. Ada jubah hitam dan masih banyak barang klinik lainnya. Pak Wawan membakar seluruh barang aneh ruko itu hingga menjadi tontonan warga. Beberapa hari kemudian, ada yang menghubungi Pak Wawan untuk nego membeli ruko sampai akhirnya terjual ruko tersebut. Pak Wawan mengira teror toko berhenti. Namun, satu malam, ia yang tidur dikejutkan lemparan-lemparan batu ke rolling door, ketukan gedoran pintu dengan suara sangat keras. Ia bangun, dan betapa terkejut Pak Wawan melihat sosok para pemilik toko sebelumnya yang mati tidak wajar berdiri berjejer di depannya. Mereka datang dengan wujud yang menyeramkan seraya mengucapkan terima kasih karena toko telah dibersihkan. Pak Wawan yang syok pingsan di tempat hingga ramai warga. Kejadian ini terjadi di tahun 2020. Ketika Angga dan teman-temannya sedang bermain bola saat hujan. Ketika hujan sudah reda, Angga diajak kedua temannya untuk bermain di dermaga dekat pantai. Namun sebagian teman yang lainnya memilih pulang karena takut akan turun hujan lagi. Angga, Leman bersama Bidin memutuskan berjalan ke arah pantai. Suasana saat itu masih gerimis. Mereka menyusuri pantai dan melewati dermaga. Saat dekat dengan dermaga, mereka melihat ada 3 orang lagi yang sedang menjaring ikan. Mereka namanya Ade, Hakim, dan juga Bobby. "Kalian dapat apa itu?" tanya Angga. Mereka bertiga hanya menjelaskan, "Tidak dapat apa-apa ini." Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke ujung dermaga. Untuk pergi ke ujung dermaga mereka harus memanjat pagar. Dan sesampainya di sana, Ade terjun dan Hakim melemparkan jaringnya. Setelah itu Hakim ikutan terjun. Hakim dan Ade akhirnya narik jaring ke pantai. Dan setelah sampai di pantai, Hakim dan Ade bertemu dengan Angga, Leman bersama Bidin yang sedari tadi masih di pinggiran pantai. "Itu si Bobby, kenapa ragu-ragu seperti itu?" Hakim dan Ade melihat ke arah Bobby. "Ah, itu bocah kan tidak bisa berenang, Bang." Mereka menarik jaring sembari terus mengobrol sampai tidak menyadari kalau Bobby ternyata loncat dari dermaga. Tepat saat itu, Leman langsung melihat tangan yang melambai-lambai. Bidin langsung lari menuju ke arah laut. Bidin meraih tangan Bobby, tapi
ternyata tidak bisa. Tangan tersebut sangat terasa berat. Leman yang melihat itu hanya memberi aba-aba ke Bidin. "Lepaskan, kalau tidak kamu yang bakalan mati." Akhirnya, dengan berat hati, Bidin melepaskan pegangan tangan dari Bobby dan lanjut berenang ke pantai. Sesampainya di pinggir pantai, Bidin bercerita, "Tadi tangannya kena, tapi tidak bisa ditarik. Berat sekali." Bidin berbicara dengan nafas yang tidak beraturan. Menurut si Bidin, ketika tangan Bobby ditarik seperti ada yang balas menariknya dari bawah. Melihat salah satu temannya yang tenggelam, Hakim dan Adi begitu sedih dan murung. "Sudah, kalian langsung kasih tahu keluarganya. Nanti urusan di sini biar kita yang jaga," ucap Angga menenangkan. Angga tahu mereka berdua sangat ketakutan. Angga juga sedih karena Bobby adalah adik dari sahabatnya. Mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena pada saat itu ombak di laut sangat besar. Saat itu, Angga, Leman, dan Bidin langsung pergi ke pos security. Sesampainya di pos itu mereka langsung ngomong, "Mas, ada yang tenggelam di dermaga itu. Kalian ini ngapain? Bikin repot saja." Akhirnya mereka jalan ke dermaga. "Kalian ini sudah dibilangi jangan main di pantai." Tidak lama kemudian, Chandra datang bersama Pak D-nya. Setelah itu Angga dan Chandra hampir bertengkar. Mereka lalu mencari Bidin sampai-sampai di dermaga itu mulai banyak orang. Semakin malam, kondisi semakin rame. Sampai sekitar jam 11 malam, Angga, Leman, dan Bidin pergi menyusuri wilayah barat. Di sana ada wisata religi. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan kakek-kakek. "Mas, sampean nyari di sini percuma. Sampean tidak bisa ke sini-sini. Tungguin saja di sana." Kakek itu menjelaskan lagi. "Tungguin saja di susunan batu itu. Nanti juga dia nongol. Kalau waktunya nongol juga nongol." Pada saat itu, Leman, Angga, dan Bidin langsung pergi ke susunan batu tersebut. Saat itu, Leman melihat duluan ada tangan yang muncul dari dalam air. Itu Bobby." Leman langsung menarik tangan tersebut dan benar saja, itu adalah tangan Bobby. Ayah Bobby yang melihat itu langsung menghampiri. Setelah itu Bobby langsung dibawa masuk ke ambulan dan lanjut dibawa ke rumah sakit. Saat itu di rumah sakit, Angga, Leman, Bidin, Hakim, dan juga Ade ikut ke sana. Dan di rumah sakit itu, Chandra marah sama Hakim dan juga Ade. "Sudah tahu dia tidak bisa berenang, ngapain kalian ajak ke pantai?" Jadi saat itu, ibunya juga melarang Bobby untuk pergi. Namun gara-gara dihampiri oleh Adi dan juga Hakim, akhirnya Bobby menurut saja. Dan setelah ada kejadian seperti itu, Hakim dan Adi hanya bisa menunduk sedih. Kedua bocah itu sedari tadi menangis. Di hari pertama Bobby tenggelam, di rumahnya sudah diadakan pengajian. Dan ketika Bobby diantar pulang ke rumahnya, satu kampung itu mati lampu semua. Jadi, ketika mendengar suara sirine ambulan dari kejauhan, lampu di kampung semuanya mati total. Saat itu, semua pada bingung. Sampai akhirnya, ambulan itu tiba di rumah duka. Saat itu ibunya Bobby sangat histeris dan Chandra sempat pingsan. Ia tidak terima kalau adiknya sudah tidak ada. Chandra bahkan mengeluarkan baju sama tas Bobby. "Mana Bobby? Suruh pulang, besok sekolah." Chandra begitu histeris. Di sana, Angga juga berbagi cerita ke tetangga yang melayat. Angga berada di rumah Chandra sampai hampir subuh dan setelah itu dia pulang karena harus kerja. Sesampainya di rumah, Angga ditanyain sama neneknya,
Itu ada apa? Angga menceritakan kejadiannya pada nenek. Kamu ikut-ikutan main di sana? Tanya neneknya khawatir. Tidak, orang Angga habis main bola terus iseng main ke sana, Nek. Di dermaga itu memang sangat mistis. Banyak orang pintar yang percaya kalau di dermaga itu ada kerajaan besar, yaitu Kerajaan Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara. Pintu utama di kerajaan itu ada di salah satu pilar yang ada di sana. Ketika ada yang tenggelam, pasti ketemunya di sana. Hari itu, tahlilan kedua, Angga, Leman, dan Bidin datang ke acara tahlilannya Bobi. Mereka bertiga melihat keadaan Chandra yang masih bengong saja. Saat itu, Angga duduk di dekat pintu. Di sisi kanan ada si Leman dan Bidin. Sementara di dekatnya Angga ada teman-temannya yang lain. Saat itu, keponakan Chandra yang masih kecil, yang sedang duduk di pangkuan Chandra itu bilang, "Itu Om." Bocah itu menunjuk ke arah Angga. Angga, yang saat itu belum menyadari maksud dari si bocah, menganggap kalau dia yang dipanggil. Itu Om. Tapi ketika bocah itu mendekat ke arah Angga, justru tangannya menunjuk ke tempat di samping Angga, yang mana di sana tidak ada orang sama sekali. "Ini Om." Dan saat itu, kopi di depannya jatuh sendiri. Angga yang takut langsung lari keluar. Di sana Angga duduk di kursi yang ada di depan rumah. Saat itu, Bidin kebelet pipis. Dia berjalan ke samping rumah. Saat itu, si Bidin melihat satu orang yang duduk seperti kedinginan. Kamu, temen lagi di rumah, ngapain duduk di sini?" tanya Bidin. "Dingin Bang," jawabnya. Saat itu, mendadak perasaan Bidin jadi merinding. Bidin langsung jalan ke depan menemui Chandra, Angga, dan Leman. Chan, itu adikmu, suruh ke depan saja di sini. Kasihan dia kedinginan." Saat itu, semua terdiam mendengar perkataan Bidin. "Adik, mana?" tanya Chandra memastikan. "Itu ada si Bobi di situ, di samping rumah." Angga langsung menyenggol lengan Bidin. "Sudah almarhum, jangan dipecandain," kata Angga. Dan setelah itu Bidin tersadar. Astagfirullah. Bidin yang tersadar langsung pulang. Rupanya teror yang ada di sana tidak hanya dialami oleh Bidin. Hakim, salah satu teman almarhum, juga diteror. Bobi mendatangi Hakim mengetuk jendela kamarnya. Tolong. Hakim yang takut langsung lari ke ibunya dan bercerita ke ibunya. "Makanya kalau ada teman yang kena musibah, kamu ngajiin." Di hari keempat meninggalnya Bobi, akhirnya orang tua Bobi menanyakan ke orang yang mengerti tentang apa yang dimau oleh almarhum. Di hari kelima, ibunya si Bobi dimimpikan oleh almarhum. Di sana ibunya melihat kalau Bobi diikat dengan baju yang basah kuyup. "Tolong Ma, tolong." Ibunya yang mendapat mimpi seperti itu tentu sangat sedih. Rupanya tidak hanya keluarga dan teman-temannya yang ditampakin sosok Bobi. Banyak warga kampung sebelah yang sering melihat sosok almarhum duduk di saung pos kamling dengan baju yang basah kuyup. Namun saat ditanya, Bobi hanya diam saja. Akhirnya ibunya, padinya, dan Chandra menanyakan perihal Bobi ke salah satu kiai yang ada di sana. "Bu, ada tidak janji dengan almarhum?" Saat itu padinya bilang, "Baju yang dipakai almarhum, kamu simpan tidak?" Dan ibunya mengakui itu. Setelah itu, ada ritual baju bersama sesajen ditaruh dan dihanyutkan di tempat jenazah ketemu. Setelah itu malamnya, ibu almarhum dimimpiin lagi kalau Bobi tersenyum. Dan setelah kejadian itu, ada lagi berita yang beredar
Ternyata setelah 1 hari almarhum meninggal, ada chat masuk di grup, tepatnya dari HP-nya almarhum Bobby. Padahal saat itu HP-nya masih dipola dan tidak ada yang tahu kunci polanya. Sampai akhirnya di hari ke-7, Chandra bercerita semua tentang firasat yang dirasakan ibunya. Saat itu, di atas rumahnya, ada kereta kencana yang lewat dan suara kuda yang jalan. Mitos di sana kalau mendengar suara itu tidak boleh dibuka. Tapi sama ibu si Bobby malah dibuka. Entah itu ada hubungannya atau tidak, juga tidak tahu.